Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai kesulitan membaca, yang mana kami dari kelompok 6 beranggotakan saya Suci Ramadhani Zuci, kemudian ada Raisa Zulkarina, Muna Rayanah, Izati Rahmatina, Wulandari Adiska, dan Nada Nisrina. Nah, idealnya setiap anak itu seharusnya kemampuan membaca diakui secara universal sebagai keterampilan akademik dasar yang penting. Membaca membuka jalan bagi pembelajaran di seluruh kurikulum, dan anak manapun yang tidak bisa membaca tentu saja akan mengalami kerugian yang sangat serius. Nah, langsung saja kita masuk ke kesulitan membaca. Callingford 2001 pada halaman 15 mengatakan, anak-anak belajar membaca sejak mereka mulai memahami bahasa, karena membaca menyatukan kemampuan diskriminasi visual dan auditori yang telah mereka eksplorasi sejak lahir, sehingga rasa makna yang ditimbulkan oleh bahasa. Namun, membaca masih diakui sebagai keterampilan yang kompleks dan tentu saja tidak mengherankan jika sebagian siswa mengalami kesulitan dalam bidang membaca ini. Idealnya, setiap anak itu seharusnya bisa belajar membaca dengan mudah dan menyenangkan sejak kecil. Namun, pada kenyataannya, kondisi setiap anak dalam berbagai aspek itu berbeda-beda. Dan bagi banyak orang, kesulitan membaca ini justru menjadi hambatan besar yang merusak rasa percaya diri serta menghambat perkembangan kecerdasan mereka. Padahal, membaca adalah kunci utama pendidikan. Kemampuan inilah yang membuka jalan untuk memahami semua mata pelajaran lainnya. Jika seorang anak gagal menguasai keterampilan ini, mereka akan sangat tertinggal tentunya dibandingkan teman-teman lainnya. Proses membaca sendiri sebenarnya harusnya sudah bisa dimulai sejak anak belajar memahami bahasa, karena kegiatan ini itu menyatukan kemampuan mata untuk melihat bentuk dan telinga untuk mendengar bunyi yang sudah mereka pelajari sejak bayi. Jadi membaca itu tidak hanya tentang huruf-huruf, tetapi juga tentang visual dan audio. Kemudian meski terlihat sederhana bagi orang dewasa, membaca sebenarnya adalah keterampilan yang sangat rumit karena melibatkan kerja otak yang kompleks. Itulah sebabnya sangat wajar jika banyak siswa yang merasa kesulitan dan membutuhkan perhatian khusus agar tidak tertinggal lebih jauh. Selanjutnya, saya akan membahas, mendefinisikan, dan mendeskripsikan membaca. Ada banyak cara ahli menjelaskan apa itu membaca. Sebagian ahli mereka mendefinisikan membaca berfokus pada kemampuan mengeja huruf demi huruf atau fonik. Sementara adapun ahli yang lain lebih mementingkan lebih mementingkan kemampuan kita menebak makna kata berdasarkan konteks kalimatnya. Namun, definisi yang paling kuat itu disebutkan oleh Mary Clay, yang memandang membaca sebagai aktivitas memecahkan masalah. Nah, menurut Mary Clay, membaca bukan sekadar melihat tulisan, melainkan proses di mana mata dan kemampuan bahasa kita bekerja secara sengaja untuk membongkar kode yang ada dalam teks demi mendapatkan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Intinya, tujuan utama membaca adalah pemahaman, dan semakin sering kita berlatih, otak kita akan semakin lincah dan kuat menangkap makna tersebut. Karena membaca sangat krusial di zaman sekarang, kesulitan dalam bidang ini sering dijadikan standar untuk melihat apakah seorang siswa memiliki masalah belajar secara umum. Biasanya, ketika seorang anak kesulitan belajar membaca di tahun pertama sekolah, itulah tanda pertama bagi guru dan orang tua untuk bahwa si anak mungkin membutuhkan bantuan ekstra. Masalah ini tidak boleh dianggap enteng, karena jika tidak segera ditangani, hambatan membaca ini bisa terus menyertai mereka hingga dewasa. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana proses membaca yang normal terjadi sebelum kita mencari cara untuk membantu mereka yang mengalami kegagalan dalam membaca. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Nisrina. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dan keempat. Adapun poin ketiga yaitu belajar membaca.
Nah, teman-teman semuanya, membaca adalah keterampilan yang sangat bergantung pada kemampuan bahasa. Kalau perkembangan bahasa anak terganggu, kemampuan membaca dan menulisnya juga bisa ikut terhambat. Walaupun ada anak yang memang bisa memulai membaca secara alami karena lingkungan keluarga dan sebagainya. Sebenarnya membaca bukan proses alami ya, seperti berbicara. Jadi kebanyakan anak itu tetap butuh pengajaran yang jelas dan langsung pastinya. Ada dua cara pandang tentang bagaimana membaca itu bisa terjadi. Yang pertama ada top down, yaitu berdasarkan makna. Anak memahami teks dengan menebak atau memprediksi kata dari konteks-konteks tertentu. Yang kedua ada bottom up atau berdasarkan keterampilan. Jadi nanti si anak ini fokus pada pengenalan kata secara tepat melalui bunyi huruf atau fonik. Nah, kalau penelitian itu lebih mendukung pendekatan yang kedua. Tapi sekarang para ahli sepakat bahwa membaca yang memang baik itu adalah gabungan keduanya. Jadi, pengajaran membaca yang efektif adalah pendekatan yang memang seimbang, yaitu pertama ada belajar fonik atau hubungan huruf dan bunyi. Yang kedua ada mengenali kata. Yang ketiga ada menggunakan konteks. Yang keempat ada memahami isi bacaan. Dan yang terakhir ada banyak membaca untuk latihan dan kesenangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu identifikasi kata dan fonik. Belajar membaca dimulai sejak anak-anak sadar bahwa tulisan itu udah punya makna. Jadi anak-anak ini sering dibacakan cerita akan yang pertama itu seperti membaca cara kerja buku atau arah membaca. Yang kedua ada mulai mengenali kata-kata tertentu. Jadi tahap awal membaca dimulai saat anak punya konsep kata, lalu semakin banyak kata yang dikenali. Nah, secara bersamaan, anak akan belajar bahwa huruf itu mewakili bunyi atau yang sering disebut sebagai fonik. Ini bisa dimulai dari yang pertama mengenali rima, yang kedua membedakan bunyi awal kata, yang ketiga itu menggabungkan dan memisahkan bunyi atau fonem. Kemampuan-kemampuan ini disebut sebagai kesadaran fonologis, yang sangat penting untuk bisa membaca dan mengeja. Nah, teman-teman semuanya, saat sudah bisa lebih mahir, anak itu nggak lagi membaca huruf satu persatu, tapi mengenali pola huruf atau unit ortografis, sehingga nantinya bisa membaca lebih cepat. Kemampuan membaca yang baik merupakan gabungan dari mengenali kata secara langsung, mengeja kata baru, dan memahami konteks. Setiap anak itu berbeda ya teman-teman, tapi umumnya mereka tuh butuh latihan fonik secara langsung, pengembangan kosakata, latihan kesadaran bunyi, serta bimbingan untuk memahami bacaan. Nah, intinya membaca itu berkembang dan bertahap dari mengenal tulisan, memahami bunyi huruf, dan mengenali kata sehingga anak-anak itu bisa membaca lancar dan memahami isi bacaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi terkait dengan interaksi antara bakat dan perawatan. Nah, jadi teori tersebut membahas gagasan tentang hasil belajar siswa itu akan maksimal apabila seorang guru itu dapat menyesuaikan metode ajarnya dengan bakat ataupun kemampuan siswanya, terutama untuk anak disleksia, melalui dua konsep utama. Yang pertama itu pengajaran diagnostik preskriptif dan juga teori interaksi bakat perlakuan atau ATI. Nah, jadi ATI ini itu meyakini bahwa hasil belajar seorang siswa itu akan maksimal apabila seorang guru ini dapat memilih strategi yang sesuai dengan preferensi siswanya, seperti ajar fonik untuk anak yang pendengarannya kuat ataupun pengenalan visual kata yang utuh untuk anak yang memiliki memori matanya itu yang kuat. Sebenarnya ide ini itu menjanjikan kemajuan besar dengan fokus kekuatan dan hindari kelemahan. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan gaya belajar visual atau auditif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izati Rahmatina. Di sini saya akan menjelaskan bagian poin 7 dan 8 mengenai kesadaran fonologis atau pengajaran dan juga disleksia atau kesulitan membaca. Nah, kesadaran fonologis atau pengajaran adalah gagasan tentang menyesuaikan metode pengajaran dan bahan ajar dengan karakteristik peserta didik berkaitan dengan pengajaran diagnostik, preskriptif, serta teori interaksi bakat perlakuan atau ATI.
yang didasarkan pada keyakinan bahwa jika metode pengajaran disesuaikan dengan kekuatan dan preferensi peserta didik, maka kemajuan yang lebih baik itu akan tercapai. Nah, contohnya itu adalah penggunaan metode fonik dominan untuk siswa yang kuat dalam aspek pendengaran dan metode pengenalan kata utuh untuk siswa yang kuat dalam aspek visual. Namun, tidak banyak dukungan empiris untuk perlakuan yang dibedakan berdasarkan kemampuan tersebut, bahkan hasilnya sering mengecewakan. Nah, hal ini karena membaca dan mengeja itu memerlukan penggunaan terintegrasi keterampilan auditif dan visual, sehingga semua metode pengajaran itu seharusnya mencakup kemampuan visual dan fonologis. Nah, selain itu, terdapat juga kegagalan dalam mengidentifikasi metode pengajaran yang secara khusus efektif bagi siswa dengan disleksia, sehingga belum jelas apakah penyesuaian metode itu benar-benar penting untuk dilakukan. Nah, selanjutnya poin 8 yaitu disleksia dan kesulitan membaca. Nah, terdapat perdebatan mengenai apakah disleksia itu berbeda dari kesulitan membaca lainnya. Namun, beberapa pendapat menyatakan bahwa tidak ada yang namanya disleksia dan kesulitan membaca terjadi karena metode pengajaran yang tidak tepat. Namun, pandangan yang lebih umum saat ini itu menyatakan bahwa disleksia itu memang ada sebagai bentuk spesifik dari ketidakmampuan membaca, dengan etiologi yang unik dan ditandai dengan respon yang lambat terhadap intervensi. Nah, pengajaran fonik ini diakui sebagai syarat yang diperlukan dalam pembelajaran membaca, tetapi bukan syarat yang cukup untuk mengatasi semua masalah membaca. Karena anak dengan kesulitan membaca yang berat biasanya memiliki berbagai penyebab yang saling berkaitan. Oleh karena itu, tidak ada metode pengajaran yang benar-benar khusus untuk disleksia. Dan metode yang efektif untuk membaca bermasalah pada umumnya juga berlaku bagi anak dengan disleksia. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang terakhir yaitu mengenai prinsip umum intervensi. Nah, intervensi dini memiliki satu tujuan utama untuk mencegah kesulitan belajar muncul atau menjadi lebih serius. Nah, Graham dan Harris telah merangkum bukti tentang apa yang menjadi intervensi efektif untuk membaca, di mana mereka menyatakan elemen-elemen yang sama juga merupakan ciri-ciri pengajaran membaca umum yang patut dicontoh, tetapi penerapannya diperkuat dalam program tambahan yang efektif karena siswa dilihat secara individual atau dalam kelompok kecil. Nah, Graham dan Harris itu memberikan saran yang meliputi yang pertama yaitu pengajaran eksplisit berkualitas tinggi, yang mana di situ harus melibatkan penjelasan yang jelas, pemodelan, dan juga latihan terstruktur. Yang kedua, harus fokus pada keterampilan decoding, pengenalan kata, dan strategi pemahaman. Yang ketiga yaitu mendorong kegiatan menulis untuk mendukung membaca. Yang keempat, menggunakan teks yang dapat dibaca anak-anak dengan sukses. Yang kelima yaitu menggunakan penilaian berkala untuk memantau kemajuan setiap siswa, dan yang terakhir menyesuaikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, kemudian juga setelah meninjau literatur yang ada tentang intervensi, Chan dan Daly juga dapat menyimpulkan mana bahwa program yang efektif untuk siswa dengan kesulitan membaca itu membutuhkan beberapa cara. Yang pertama yaitu para profesional yang sangat terlatih mampu mendiagnosis kesulitan dan merencanakan instruksi yang tepat. Kemudian juga program yang terkait erat dengan kurikulum literasi kelas reguler dan mengajarkan keterampilan khusus yang dibutuhkan anak-anak. Dan cara yang terakhir yaitu dengan penerapan pendekatan pengajaran yang sangat efektif yang mempercepat perolehan dan penguasaan keterampilan dan strategi siswa. Nah, tinjauan strategi intervensi dini yang efektif itu menurut Westwood pada tahun 1998, yang mana adanya instruksi yang jelas dan langsung diberikan dalam strategi untuk decoding, analisis kata, dan pemberian isyarat konteks. Kemudian siswa juga menghabiskan banyak waktu untuk berlatih keterampilan dan strategi penting pada tingkat keberhasilan yang tinggi. Siswa juga dapat menerima banyak dorongan dan umpan balik korektif, teks dan sumber daya dipilih pada tingkat kesulitan yang sesuai. Nah, setiap perilaku negatif yang mungkin ditunjukkan siswa itu dapat dikurangi atau dihilangkan. Misalnya nih, dapat menghindari tugas, hiperaktif, ataupun mudah teralihkan. Nah, hal-hal seperti itu dapat mulai dikurangi ataupun dihilangkan. Nah, yang terakhir yaitu orang dewasa dan teman sebaya digunakan untuk memfasilitasi latihan tambahan. Nah, sulit untuk memenuhi semua persyaratan ini jika hanya melalui model dukungan di dalam kelas. Dan untuk menutupi hal itu, maka harus adanya bimbingan remedial dalam pengaturan terpisah, yang mana tetap memiliki peran penting bagi siswa dengan kesulitan belajar.
Mengajar siswa dengan kesulitan membaca dalam kelompok kecil atau secara individual masih memberikan kesempatan terbaik untuk memberikan instruksi intensif yang individual setiap hari dalam lingkungan yang bebas gangguan. Namun, baik sistem dukungan dalam kelas maupun sistem terpisah juga dapat memiliki dampak negatif jika siswa merasa malu dengan perhatian yang diberikan atau merasa ketidakmampuannya semakin diperkuat. Nah, dalam hal metode pengajaran, di sini Philip merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kecepatan pengajaran yang cepat. Kemudian kedua, variasi dalam format penyajian pelajaran. Yang ketiga, adanya partisipasi aktif maksimal oleh siswa. Kemudian keempat, harus adanya bimbingan terstruktur yang diberikan oleh guru atau tutor. Yang kelima, adanya strategi yang digunakan untuk memotivasi siswa dan menjaga mereka tetap fokus pada tugas. Dan yang terakhir yaitu harus adanya penggunaan penilaian formatif reguler terhadap tujuan individu. Nah, bagi siswa dengan disleksia, setiap prinsip dasar desain dan implementasi yang dijelaskan di bagian atas itu sangat berlaku, di mana secara khusus memanfaatkan waktu yang tersedia secara maksimal, menggunakan instruksi eksplisit, menyediakan banyak kesempatan untuk berlatih dengan umpan balik, dan mendorong kemandirian dalam membaca, itu merupakan prioritas utama. Yang mana diketahui bahwa seringkali kecepatan belajar siswa dengan disleksia akan lebih lambat dan kebutuhan mereka akan latihan tambahan bahkan lebih besar. Nah, tetapi strategi pengajaran yang mereka butuhkan itu tidak jauh berbeda dari strategi yang dibutuhkan oleh pembaca bermasalah lainnya. Di mana Brown dan Lewis itu menyatakan bahwa anak-anak belajar paling baik ketika guru menggunakan berbagai strategi untuk memodelkan dan mendemonstrasikan pengetahuan, strategi, dan keterampilan membaca. Dan juga anak-anak membutuhkan kesempatan untuk membaca dan membaca. Baik, sekian penjelasan dari materi terakhir, maka dari itu selesai pula penjelasan dari bab 6, yaitu mengenai kesulitan dalam membaca. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.